Dan setiap malam kakakku ngerasa kalau dia tuh digorok. Selalu kayak gitu Kak, setiap malam. Kayak kayak gitu terus, setiap malam Kak. Yang akan memberikan pesugihan untuk menjadi kaya dengan uang yang berkarung-karung dalam bentuk goib. Kemudian ketika udah tiba di rumah, uangnya akan menjadi nyata. Kemudian si kakaknya Kak Sherly ini, dia akan memberikan tumbal kepada Nyai ini. Kakak aku tuh ngeliat nenek aku tuh udah kayak maafin gitu. Maaf, nggak, bener-bener nyesel karena sosok itu malah minta orang yang kita sayangin gitu. Permainan memang bisa kita lakukan di mana dan kapan saja. Tetapi, bagaimana jika permainan tersebut kita lakukan dengan mereka yang tak terlihat dan justru melakukan ritual yang seharusnya tidak kita lakukan hingga bisa membahayakan nyawa orang-orang yang tidak berdosa? Selamat datang di Podcastis, podcast kisah mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi spiritual kita, Kak Anna Anderson. Dan sekarang kita udah ada narasumber yang bernama Kak Sherly. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kak Sherly, kan aku denger nih ceritanya Kak Sherly, di mana Kak Sherly itu dibawa untuk tumbal sama salah satu anggota keluarganya sendiri. Boleh diceritakan nggak dari awal gimana sih kejadiannya? Iya, itu kejadiannya di tahun kurang lebih di 2011 sampai 2012, pas banget aku baru lulus sekolah. Waktu itu aku diajak ke salah satu daerah di Jawa Tengah, tapi aku nggak bisa sebutin di mananya. Itu awalnya aku nggak tahu Kak, itu untuk apa. Soalnya kakak aku tuh cuma bilang, ayo kita liburan nanti gitu. Akhirnya aku ikut ke sana dengan dua temannya kakak aku. Di sana aku manggilnya kakak aku tuh sebagai AA. Di sana itu ternyata ada satu rumah dan memang sih agak gimana ya, rumahnya tuh beda dengan yang lain. Di situ cuma ada bapak-bapak. Aku kira itu temennya AA. Di situ aku main aja Kak, nggak berpikiran yang aneh-aneh. Setelah itu pas malam itu kakakku baru bilang tuh, katanya Dek, AA di sini mau ritual. Aku kaget dong, maksudnya mau ritual apa gitu. Katanya AA mau melakukan pesugihan. Tapi dulu itu namanya bukan pesugihan Kak, tapi barter kata gitu. Kataku, aku sih nggak berpikiran yang gimana-gimana ya Kak, karena flashback lagi kalau di keluarga aku memang kakek aku itu guru spiritual gitu. Jadi hal-hal mistis tuh nggak terlalu apa ya, maksudnya udah biasa lah gitu. Kataku, ya udah AA mau ngelakuin apa memang. Jadi gini deh, AA mau melakukan pesugihan, tapi ada syaratnya, katanya harus 2 keluarga yang ikut. Jadi AA bawa Dede untuk melakukan ritual, kata gitu. Jadi AA pengen Dede melakukan ritual tapi di dalam rumah. Jadi di rumah itu, di rumah si Abah itu. Dan Abah pun menjelaskan, iya katanya. Jadi nanti ada 2 ritual, yang satu di rumah dan yang satu AA ikut nanti ke sebuah gua di sana. Jadi di belakang rumah si mbahnya itu ada gua. Kataku ya karena aku mikirnya kan di dalam rumah gitu loh Kak, jadi ya udahlah nggak bakal ada apa-apa. Aku sih nggak bertanya selebihnya kayak gimana, cuman AA menjelaskan ini untuk membantu perekonomian keluarga kita. Memang pada saat itu perekonomian keluarga memang lagi turun lah Kak gitu.
Ya udah, aku mengiyakan. Di jam 12 sampai jam 1 malam aku dibangunin. Itu di sana udaranya dingin banget Kak, karena pegunungan kan. Di sana aku dikasih teh sama abahnya, terus kata abahnya udah siap belum, kata gitu. Nanti kamu masuk ke satu ruangan khusus dan kamu sendirian di sana. Aku mikirnya kan, di depan ada kakak aku kan, ada si Mbak, terus ada 2 temannya juga, jadi aman lah gitu. Pas aku masuk ke ruangan itu, ternyata ruangannya itu nggak terlalu besar Kak. Di situ udah ada beberapa semacam kayak ritual, ada kembang, terus ada beberapa foto-foto kayak foto-foto ratu-ratu kayak gitu, benda-benda mistis di sana banyak banget. Terus ada kopi manis, kopi pahit, ada susu. Terus aku itu dikasih penerangannya itu kayak corong kecil Kak. Kamu tahu corong kecil kan? Kayak gitu ya. Itu kecil banget. Jadi hanya seruangan itu aja yang kelihatan. Kebetulan memang kecil juga kan ruangannya. Kata di depannya aku, ini aku, di depannya sesajen, di depannya itu ada space tempat duduk kecil gitu. Aku nggak tahu itu untuk apa. Terus kata mbahnya, ya udah kamu di sini dulu, abah keluar ya, kata gitu. Apapun yang terjadi kamu nggak boleh keluar dari ruangan ini, kata gitu. Oh ya udah aku duduk di situ. Beberapa menit tuh nggak ada kejadian apa-apa Kak. Setelah itu nggak tahu kenapa ruangan itu tuh benar-benar menjadi luas. Perasaan aku ya, itu luas banget, padahal gelap Kak. Penerangannya kan kecil banget, itu luas banget Kak. Aku tuh kayak ada di gua, tapi berdengung terus, aduh nggak tahu dah aku itu ada di mana aku nggak ngerti. Di situ baru beberapa sosok muncul. Aduh, kok aku gemeteran. Itu sebelah kiri, sebelah kanan banyak banget Kak. Sosok-sosoknya itu kayak kuntilanak, pocong. Gimana sih Kak namanya? Pada saat itu aku masih remaja, ngelihat sosok-sosok kayak gitu, bikin, udah aku nge-freeze itu kan, nggak bisa ngomong apa-apa. Aku bilang, aku pengen keluar, tapi kaki aku nggak bisa gerak. Kaki aku nggak bisa gerak. Itu sosok-sosoknya tuh kayak ngetawain, terus pocongnya juga bener-bener pengen nyentuh aku. Aku di situ nge-freeze, pengen nangis tapi nggak bisa. Tapi itu mata bener-bener nggak bisa merem Kak. Sampai pada akhirnya di sebelah kiri itu ada sosok, tapi aku nggak berani ngeliat mukanya karena itu gede banget, dia pakai tombak. Itu sampai aku merinding, kakinya berbulu. Aku takut Kak anak. Aku takut banget. Itu berbulu, pegang tombak, aku nggak berani lihat mukanya. Dia diri. Terus sebelahnya itu langsung ada sosok nenek-nenek. Tapi dia pakai kerudung, pakai tudung gitu, tapi kelihatan cuma segini aja. Itu hitam semuanya. Di situ aku gemeteran, aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi dia yang nanya duluan. Dia pakai bahasa Jawa halus, tapi aku nggak ngerti Kak. Mungkin kalau bisa diartikan, kamu siapa? Kamu ngapain kesini? Gitu. Entah kenapa, tiba-tiba tuh aku ngerti bahasa dia meskipun aku tuh nggak pernah paham gitu bahasa Jawa yang halus tuh seperti apa gitu. Aku bilang, aku Shirley, aku dari Bogor dan aku ingin membantu kakak aku. Udah dari situ dia diem. Terus tiba-tiba dia ngeluarin tangan. Tangannya tuh kayak tengkorak Kak. Hitam banget. Terus tiba-tiba di tangannya itu ada 3 gepok uang. Itu bener-bener kayak magic gitu Kak. 3 gepok uang, 100 ribuan, kata dia, ini yang kamu mau. Aku nggak bisa ngomong apa-apa Kak di situ. Jadi iya aja, iya. Aku maksudnya pengen buru-buru keluar dari ruangan itu Kak. Karena, sosok yang di sebelahnya aku yang paling takut. Kalau sosok yang nenek-nenek itu karena pakai tudung, jadi nggak terlalu kelihatan. Aku yang takutnya yang sebelahnya itu kayak yang bawa tombak. Setelah itu aku bilang iya nyai, aku udah nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Dia cuma minta kasih aku ayam cemanik. Kasih aku ayam cemanik. Setelah itu aku bilang iya, karena bingung mau ngomong apa lagi gitu. Itu pertama kali aku ngelakuin kayak gitu Kak. Setelah itu nggak lama aku dipegang tangannya. Itu gemeterannya Kak, karena ya namanya tangannya kayak tengkorak hitam gitu, dipegang ke tangan aku kayak gini, terus baru dilepas sambil dipegang kayak gitu. Itu gemetaran banget aku. Terus aku bilang, aku nunduk, aku nggak berani karena sosok yang sebelahnya itu bener-bener bikin aku takut banget. Saat itu ruangannya bener-bener seperti semula.
sosok-sosok yang ada sebelah kiri, sebelah kanan aku udah hilang semuanya. Dari situ aku nggak bisa ngomong apa-apa. Terus aku ditepuk sama abahnya, udah ya Neng katanya. Terus di situ bener-bener, tadi apa Mbah? Nanti juga kamu tahu. Aku keluar dikasih air minum, terus aku ditanya gimana tadi katanya. Aku diceritain kan semuanya. Kata aku nggak mau lagi ketemu dia, aku nggak mau lagi. Kata aku takut banget, kata aku. Iya nggak apa-apa katanya, nanti kamu nggak bakal ketemu lagi kok, kata gitu. Ya udah aku disuruh tidur. Nah pas pagi-paginya itu aku bangun, tapi kakak aku dalam keadaan nangis. Aku itu, Dek, ayo kita pulang. Kenapa gitu? Maksudnya di sana tuh aku pikirnya kan pengen holiday juga Kak, karena di belakang kan gunung, terus bagus itu untuk foto-foto gitu. Kataku kenapa ini masih pagi? Udah, ayo kita pulang. Itu dengan keadaan sembab, ayo kita pulang. Ya udah kita pulang. Di perjalanan aku masih penasaran Kak, kenapa kakak aku sampai sembab kayak gitu, kenapa? Kata aku. Pas lagi di bis, barulah aku cerita. Semalam ngelakuin ritual yang kedua. Kataku, oh gitu, terus gimana lagi Kak? Dia sama si abahnya itu bawa sesajen juga, terus tapi abahnya itu nggak masuk ke dalam guanya, jadi cuman kakak aku aja yang masuk. Pas di perjalanan itu dia ngelihat banyak banget sosok-sosok yang sebelumnya itu belum pernah dia lihat Kak. Di bawahnya ular, di atasnya manusia, terus ada juga yang berbagai macamnya di sana ada. Sampai akhirnya kakak aku masuklah ke paling ujung gua itu. Di situ ternyata udah ada tempat untuk ritual Kak. Jadi ada semacam buah-buahan, terusnya ada kopi manis, kopi pahit, itu semuanya sudah lengkap di sana. Tapi kakak aku juga bawa sesajen gitu. Dia duduk di sebelah kiri, sebelah kanan Kak. Ini kita mungkin diperlihatkan setelah ini kamu bakal kayak gini loh gitu. Di sebelah kiri sebelah kanan itu banyak banget Kak orang-orang yang udah nggak ada gitu, itu dirantai. Terus satu sosok yang aku lihat di sebelah si nyainya itu, dia lagi gini. Itu lagi disiksa banget, disiksa, bener-bener disiksa. Sampai kakak aku ngelihat semua itu, kakak aku ngelihat, tapi mungkin tekadnya udah kuat banget untuk ngelakuin kayak gitu. Jadi dia tuh udah, aku masa bodoh. Itu dia ngelihat sampai tangannya diputus, dimasukin lagi. Terus yang di rantai itu tuh ibu-ibu, ada bapak-bapak, terus ada anak kecil juga. Itu berbagai macam, bener-bener. Aduh, mungkin kalau sekarang ngelihat kayak gitu udah histeris. Aku juga pasti nggak mau lagi ngeliat kayak gitu. Terus dia duduk, ketemulah sama sosoknya itu. Itu cantik Kak. Cantik, dan itu ada satu sosok lagi. Ternyata kata kakak aku yang diceritain, dia itu tinggi besar, terus bertanduk dan pegang tongkat, pegang kayak semacam trisula kayak gitu. Seremnya nauzubillah. Mukanya itu muka-muka hewan, tapi badannya itu manusia. Kayak gitu. Setelah itu kakak aku bilang, kakak aku bawa 3 foto. 3 foto, dan itu orang yang paling dibenci sama kakak aku. Tapi bukan keluarga Kak, karena mungkin si abahnya itu bilang bisa untuk ditumbalkan. Ternyata pas di sana itu setelah melakukan ritual, setelah berdiskusi sama sosoknya itu, dan sosoknya itu pintar Kak. Dia nggak mengiyakan, nggak bilang enggak ataupun bisa atau enggak gitu. Sama 3 foto itu. Dia cuma ngambil foto itu, kamu boleh pulang. Bawa apa yang kamu inginkan dari sini. Dikasih 3 karung uang kan. Itu semuanya dalam bentuk uang, tapi masih dalam bentuk gaib. Karena nanti ritual ketiga, uang itu akan berubah jadi nyata. Gitu. Kamu juga saya kasih 1 golok. Goloknya itu lumayan segini. Setelah kamu keluar dari sini, siapapun yang menghalangi kamu gorok. Karena itu tumbal saya. Karena itu yang saya inginkan. Gitu. Dengan bahagianya kakakku merasa aku berhasil nih. Ya kan, aku berhasil, dia keluar dari gua itu. Di ujung dia mau keluar itu ada satu sosok, tapi masih transparan Kak, masih belum jelas itu siapa gitu. Kakakku udah siap-siap untuk menggorok. Dan itu pas diperhatikan ternyata nenek kita.
Nenek yang paling kita sayangin, nenek yang paling kita cintain, dan kakak aku melakukan pesugihan itu Kak untuk mendapatkan, untuk membahagiakan nenek. Orang yang paling dia cintain Kak. Kakakku lemes di situ Kak, bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa, dia jatuh duduk, semuanya ditaruh, dan dia langsung pulang. Itu kenapa kakak aku pas aku ngeliat tuh dalam keadaan sembab, dalam keadaan sedih. AA nggak mau deh, ini orang yang AA cintain, ini yang AA, orang yang paling AA pengen bahagiain, kakak mau, AA nggak mau kata gitu. Akhirnya, oh ya udah, berarti memang tidak diperbolehkan lah gitu untuk melakukan hal kayak gini. Kita sampai rumah, kita minta maaf langsung sama keluarga, tapi kita tidak menceritakan Kak, karena kita juga takut gitu, takut diomelin lah atau apa gitu. Kita datang, kita minta maaf, ya. Aku nyampe rumah, aku langsung minta maaf sama keluarga aku, terutama sama nenek aku. Kakak aku tuh ngeliat nenek aku tuh udah kayak maafin gitu, maaf, nggak, bener-bener nyesel karena sosok itu malah minta orang yang kita sayangin gitu. Setelah itu 1 minggu kemudian kita udah nggak memikirkan masalah ke situ Kak, karena mikirnya uang nggak diambil kan, terus kakak aku juga iya kayak gitu. Akhirnya aku pikir nggak bakal terjadi apa-apa Kak, ternyata itu salah semuanya, salah besar. 1 minggu kemudian aku dimimpiin, didatengin sama sosok yang di sebelah nenek itu Kak. Ternyata aku ketemu langsung. Aku itu nggak tahu aku mimpi ataupun nyata, tapi sosok itu tuh bener-bener datang Kak, sambil bilang lanjutkan, lanjutkan. Serem banget Kak, bertanduk, terus taringnya itu dari hidung keluar. Ih, aku merinding. Tapi aku takut banget Kak, sumpah. Aku merinding. Aku takut banget. Terus yang aku bener-bener aku takutin tuh, dia datangnya tuh nyeremin banget Kak. Bener-bener serem banget kata aku. Aku langsung bilang sama aku, AA, ini orangnya datang, sosoknya itu datang kata aku. Dede nggak mau, Dede takut banget. Jangankan ke Dede, ke AA aja, itu pas pulang dari sana AA langsung didatengin. Sama sosok yang sama sosok itu. Dia bilang lanjutkan, lanjutkan, gitu. Kita nggak tahu Kak, maksudnya lanjutkan tuh apa gitu, karena kan masih belum paham kan. Terus salahnya kita tuh nggak minta alamat yang ada di sana lagi Kak. Karena kalau misalkan pertama kali mungkin aku sedikit lupa atau kayak gimana gitu. Dan kita tuh nggak bisa ke sana lagi. Bener-bener nggak bisa ke sana lagi, nggak tahu itu dihilangkan ingatannya atau kayak gimana. Kita tuh nggak kepikiran ke Abah itu lagi Kak. Sama sekali nggak kepikiran. Bener-bener ngeblank gitu. Setelah itu kita diskusi berdua, nih gimana Dede nggak mau, Dede takut karena bener-bener didatengin terus Kak. Kakak aku pulang dari sana langsung datengin. Kalau aku seminggu kemudian baru didatengin sama sosok itu. Meskipun itu aku pikir itu nggak real, tapi ngelihat sosok kayak gitu secara nyata tuh, aduh, nggak kuat aku. Itu semacam kayak iblis Kak. Ini menarik banget ya, maksudnya kayak dia ada kan yang sebelah kirinya si ini si yang bertanduk ini, sebelah kanannya Nyai. Tadi aku tuh sempat pengen nanya biar takutnya lupa nih. Boleh tolong diterawangin nggak gimana sosok Nyainya itu seperti apa, dan dia tuh sebenarnya apa, dan apa hubungannya sama yang sosok bertanduk tadi? Jadi sosok Nyainya ini yang waktu Kak Sher lihat penampakannya itu kan tidak terlalu jelas ya, bentuknya itu kayak kerudung. Dia menampakkan dengan dua sisi. Ada yang penampakannya cantik sekali seperti yang ditampilkan ke kakaknya Kak Sherly ya, ke AA-nya, karena memang niatnya itu untuk menarik, untuk melakukan pesugihan. Tapi karena Kak Sherly itu tidak ingin melakukan pesugihan, Kak Sherly itu merasa Nyai ini agak menakutkan karena tampaknya jadi misterius. Nah, ini bentuknya aslinya sebenarnya agak serem ya gitu, karena kan dia tampak seperti tengkorak. Jadi ditampilkan ke Kak Sherly-nya itu yang tangannya seperti tengkorak gitu, penampakan aslinya dia. Sedangkan ke Kak AA-nya penampakannya seperti wanita cantik, terus juga memakai baju tradisional Jawa seperti itu. Nah, sosok ini adalah sosok yang dedemit ya, yang akan memberikan pesugihan untuk menjadi kaya dengan uang yang berkarung-karung dalam bentuk goib. Kemudian ketika udah tiba di rumah, uangnya akan menjadi nyata. Kemudian si
kakaknya Kak Sherly ini dia akan memberikan tumbal kepada Nyai ini. Oh, jadi dia yang pemberinya ya dia. Iya, tapi pengeksekusinya adalah sosok yang pakai trisula itu. Oh, itu sosok yang sama yang kayak megang tombak yang dilihat Penjaga. sama. Iya, karena Kak Sherly-nya itu kan melihatnya belum jelas karena takut ya. Ya, itu sosok yang sama. Jadi ketika melakukan ritual yang pertama, itu sosok yang ditampilkannya itu persis seperti itu rupa aslinya, tapi ketika kakaknya melakukan ritual kedua, tampaknya itu seperti cantik, walaupun penjaganya tetap sama ya, karena ingin merayu tetap melakukan ritual, karena ingin mendapatkan tumbal, gitu kan. Dan itu yang dilihat sama Kak Sherly dan AA di mimpi ya. Iya. Iya. Sebenarnya bukan mimpi ya, jadi pada saat kita melakukan, bukan kita, maksudnya Kak Sherly dan AA yang melakukan ritual, mereka tuh hadir. Hadir di ruangan itu, dan ruangannya dari tadi sempit kemudian dia menjadi luas, karena itu sebenarnya permainan pikirannya dari sosok ini kan, bahwa biar tidak takut gitu loh adanya mereka, pada ruangan itu kan sesak, walaupun dia luas tapi banyak sosok yang menjadi hambanya, kita nyebutnya Nyai aja ya, hambanya Nyai ini gitu, yang mengganggu Kak Sherly ini untuk melakukan ritual dan menampakkan diri. Oke, terus setelah pulang itu Kak Sherly sama dimimpikan sama sosok Nyai, bukan sosok yang bertaring itu ya. Kalau aku sih nggak tahu Kak itu real atau mimpi kan. Kalau kakak aku itu langsung didatengin. Kalau kakak langsung didatengin dia. Kalau aku nggak tahu itu antara mimpi atau sadar gitu. Nggak tahu. Pokoknya dari situ aku udah mulai ketakutan. Terus aku bilang lah aku beranikan diri ngomong sama om aku yang ada di Banten. Aku bilang, aku ceritain semuanya. Aku dimarahin, benar-benar dimarahin abis-abisan sama om aku, dan aku suruh melakukan ritual untuk memutuskan perjanjian itu. Katanya aku itu di setiap malam Jumat, aku harus mandi di kali besar Kak. Itu ada di tempat aku, tapi 7 kali dalam tempat yang berbeda. Satu, apa ya maksudnya ya, gimana ya? Satu kali ritual di kali yang berbeda. Ya. Jadi kali 7 kali itu kayak satu di sini gitu loh Kak. Iya, Satu yang deket batu, satu misalnya deket Ya, mana, Ada lokasi berbeda. Ya, kayak tapi di gitu. satu kali yang sama. Iya. Oh, oke. Pokoknya di om aku itu bilang katanya kalau misalkan aku sama kakak aku itu disuruh mandi di 1 kali tapi 7 kali pas malam Jumat. Itu malam Jumat aku mandi di kali, dinginnya kayak gimana kayak namanya di Bogor gitu. Tapi aku nekat karena aku pengen lepas dari sosok itu. Aku ngelakuin sampai kakak aku itu 7, setiap mandi sosok itu datang. Sosok itu datang, setiap mandi kedua sosok itu datang, setiap mandi ketiga, dan pas ke-7 sosok itu datang 2 kali. Dua sosok. Yang satu sosok yang tinggi besar itu, yang nyainya pun datang. Tapi nggak bisa diputus. Tapi hanya dijaga. Jadi aku sama kakak aku itu hanya dijaga. Tapi mereka itu nggak bisa datang secara insen, tapi hanya dijaga. Om aku juga nyerah karena sosok ini benar-benar ilmunya tinggi banget dan udah ratusan tahun. Kayak gitu. Di situ meskipun agak sedikit tenang Kak, tapi masih kepikiran. Sampai akhirnya aku di situ mulai sakit-sakitan, kakak aku lebih parah sakit-sakitannya karena saking kepikirannya mungkin Kak. Karena kan selalu didatengin juga meskipun nggak terlalu instan setelah itu. Nah singkat cerita, aku kerja di Jakarta, kakak aku masih di kampung, kakak aku istrinya lagi hamil Kak. Tiba-tiba kakak aku telepon, Dek katanya si Teteh lagi hamil. Oh alhamdulillah kata aku lagi hamil. Pas beberapa bulan kemudian sekitar 4 bulanan ternyata dicek itu kembar Kak. Alhamdulillah kembar atau gitu. Pas ke-5 bulannya kakak aku nelfon, Dek Teteh keguguran. Aku kaget, kataku kenapa kok bisa? Dia harus pulang. Aa mau cerita semuanya. Pas aku pulang aku kaget sekaget-kagetnya Kak. Ternyata sebelum keguguran, kakak aku didatengin sama sosok nyai itu, sama si penjaganya itu. Katanya, kamu lebih milih mana?
lebih milih keluarga yang masih hidup atau yang belum lahir. Selalu ditanya kayak gitu. Kakakku nggak ngomong apa-apa karena dia masih bingung Kak antara milih keluarga yang masih hidup ataupun yang belum lahir gitu. Besokannya kakakku keguguran. Dimimpin lagi, aku sudah mengambil hak kamu. Jadi sosok itu tuh ternyata sudah mengambil bayi yang ada di kakakku. Setelah itu kita bingung mesti gimana lagi Kak, karena kita udah cerita sama om kita, tapi hasilnya masih nihil gitu. Kita juga masih didatengin sama sosok itu. Akhirnya singkat cerita, aku pergilah ke orang pintar. Di situ aku suruh ritual Kak, malam-malam aku disuruh mandi pakai bunga 7 rupa, terus disuruh bawa telur yang warna biru tuh, telur apa aku nggak tahu, telur bebek itu 2. Terus besokannya telur itu harus dikubur, jangan sampai pecah. Kalau pecah itu berarti ritualnya masih berlanjut. Perjanjian itu masih berlanjut. Pas aku bawa kubur, pecah. Sampai ya udah, saya nggak bisa nolong lagi. Karena ini benar-benar kuat banget. Sosoknya ini benar-benar kuat. Aku di situ sampai nangis Kak. Aku bingung mesti gimana lagi. Akhirnya singkat cerita aku udah nggak mau mikirin ke situ lagi Kak, karena capek juga gitu. Aku harus kayak gimana lagi? Ke ustadz aku udah pernah Kak, aku di ruqyah, udah ke dukun lah istilahnya itu masih dibilang dukun, aku udah pernah tapi masih gagal juga. Aku udah bingung, akhirnya aku menikah dan aku hamil anak pertama. Di situ memang banyak kejanggalan Kak. Pas aku lagi hamil pun tiba-tiba ada yang nyiram muka aku. Tiba-tiba di atas plafon aku ada yang bersuara. Itu selama hamil 9 bulan gak pernah semalam pun aku merasa tenang, karena selalu diganggu. Dan alhamdulillahnya itu aku sampai melahirkan Kak. Pas aku melahirkan ternyata anak aku sakit dari lahir. Dan aku dimimpikan sama sosok itu, aku gak bisa ngambil anak kamu ada yang jaga. Aku dimimpiin kayak gitu. Aku nggak menghiraukan, kataku yang penting anakku selamat. Aku ditelepon sama AA aku, AA sakit dek. Kenapa? Pokoknya Dede pulang. Pas aku pulang, AA aku itu cuman sebulan Kak sakitnya. Itu pun kayak panas terus meriang gitu. Itu dalam sebulan turunnya sampai 40 kilo. Kurus banget Kak. Sampai bener-bener kayak tulang, terus badannya tuh kayak maaf ya korengan, banyak banget. Yang aku lihat itu belatung Kak. Ya ampun. Kakak aku semuanya tuh belatung. Dan posisinya kakak ipar aku lagi mengandung 8 bulan. Wah, ini menarik banget ya. Ada kelahiran, ada hamil, tapi kakaknya ini. Sebenarnya ini gue mau nanya lebih banyak, tapi kayaknya kita break dulu ya. Dan kalian jangan kemana-mana, tetap di podcast kisah mistis. Itu sampai aku mau gugurin aja anak aku. Tanpa sadar, kata suami aku, jangan, ini apa, kamu ngomong apa, gitu. Cantik, dan itu ada satu sosok lagi. Ternyata kata kakak aku yang diceritain, dia itu tinggi besar, terus bertanduk dan pegang tongkat, pegang kayak semacam trisula kayak gitu. Seremnya nauzubillah. Mukanya itu muka-muka hewan, tapi badannya itu manusia. Balik lagi ke podcast kisah mistis. Nah, barusan Kak Shirley kan cerita kalau ada kebagian kan putranya lahir, terus kakak iparnya mengandung juga, tapi kesedihan juga ya karena AA jadi sakit. Aku sakit
sebelumnya belum pernah kakakku sakit kayak gini. Itu benar-benar baru pertama kali aku ngeliat kakakku sakit itu separah itu, sampai badannya semuanya mohon maaf ya luka-luka Kak. Tapi nggak tahu kenapa aku selalu ngeliat kakak aku tuh di badannya Kak itu belatung semua. Entah itu kayak aduh ini apa gitu, maksudnya ini kenapa lagi gitu. Itu belatung Kak, bener-bener keluar dari badannya itu. Iya, kalau orang lain ngelihat itu kayak oh ini mah alergi katanya. Tapi aku nggak ngelihat kayak gitu. Aku ngelihat itu keluar belatung dari badannya aku. Aku bilang, ini bukan sembarangan sakit biasa. Tapi kayaknya ada sosok itu yang bikin sakit. Aku cuma bilang gitu. Aku cuma bisa bilang kayak gitu. Jadi ketika Kak Sherly terus cerita, aku dengar suara kayak Ya. orang nggak boleh nyeritain. Dan aku tuh ngeblank Kak, cerita kayak gini tuh ngeblank banget aku. Tapi terus diceritain aja ya Kak, biar ini jadi pembelajaran buat kita semua. Kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang ya secara instan untuk mendapatkan kekayaan, tapi efeknya buruk buat ke keluarga juga. Betul sih Kak. Saat itu aku pulang kampung kan, aku ngeliat kakak aku, aduh sedihnya ya Allah Kak. Maksudnya kakak aku dulu tuh ceria, kakakku dulu orangnya, aduh kakakku yang dulu tuh udah nggak ada gitu. Dan setiap malam kakakku ngerasa kalau dia tuh digorok, selalu kayak gitu Kak, setiap malam kayak gitu terus setiap malam Kak. Itu kayak orang digorok. Itu aku sampai bangun nangis. Aku minta sama Allah, ya Allah tolong sembuhkan kakak aku gitu, jangan sampai kayak gini terus, kesian Kak. Terus pas malam itu juga kakak aku sekarat. Dia udah nggak bisa ngomong, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia benar-benar tiduran dan semua keluarga udah pada datang. Semuanya keluarga udah pada, ya udah mungkin memang seandainya Allah mengambil, kita ikhlas gitu. Tapi Kak, di pojokan sebelah kamar aku, kan dulu waktu masih aku di kampungan, itu si Nyai itu datang. Nyai itu datang sama si bawa tombak itu Kak. Dia ngomong, kamu pilih mana? Yang sudah lahir atau yang sebelum lahir? Nanya ke Kak Sherly? Iya. Dan itu ada om aku juga ngeliat. Aku pegangin om aku, om, ya diam katanya. Itu dia datang. Aku pikir dia mau ngambil AA aku. Aku udah ketakutan banget, aku udah bener-bener bingung harus ngapain. Dia nanya lagi, pilih mana? Pilih yang belum lahir atau yang sudah lahir? Itu yang selalu dia tanyain. Aku nggak tahu, tiba-tiba aku bilang, ambil yang belum lahir. Dalam hati aku. Itu dengan spontan Kak, aku bingung mesti ngomong apa lagi kan. Ambil yang belum lahir. Dia menghilang. Kakak aku dengan ajaibnya dia bisa duduk Kak. Itu mungkin ada ya 15 menit lah setelah si sosok itu hilang. 15 menit itu kakak aku langsung duduk, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Kakak aku udah bener-bener pucet, udah ya kita udah pasrah lah. Itu duduk Kak, dia minta makan. Itu semuanya keluarga seneng Kak, bener-bener seneng banget karena wah Kak, kita udah bener-bener udah hopeless banget. Tiba-tiba aku datang, aku duduk dan dia minta makan. Kita bahagia banget Kak. Langsung kita kasih makan, minum, apa yang AA mau kita langsung kasih. Besokannya dia bisa diri Kak. Itu dengan spontan banget, itu dia bisa diri, dia bisa duduk, dia makan banyak. Nah setelah 3 hari si istrinya bilang, Dek kok di perut teteh nggak gerak. Pas 3 harinya kita udah senang nih, maksudnya aku itu udah bisa makan, udah bisa duduk, udah beraktivitas gitu, meskipun harus masih dibantu gitu Kak. Itu 3 hari kemudian tuh si teteh aku tuh istrinya AA, dia bilang, Dek ini bayi teteh kok nggak gerak ya, apa teteh kecapean apa gimana? Kita langsung cek teh, pas di bidan meninggal Kak, 8 bulan. Kata bidannya ini udah meninggal 3 hari yang lalu.
pas banget kakak aku lagi sekarat, sosok itu datang, ternyata itu langsung diambil yang ada di perut kakak aku. Itu aku langsung diem, ini mau sampai kapan, kata aku. Karena dia datang terus, Kak. Kita nggak ngedapetin apa-apa loh, Kak. Kita nggak ngambil, tapi dia tetap datang. Aku sampai, ya Allah, nih harus kayak gimana lagi gitu. Akhirnya aku ceritakan tentang kisah aku, dan ada satu orang yang bilang, coba kamu berobat ke daerah Kuningan, kayak gitu. Katanya bagus lah untuk pengobatan ruqyah dan untuk memutuskan perjanjian. Aku mau ke sana, aku datang ke sana, dan itu di pas perjalanan, hambatannya ada terus, Kak. Ya Allah, kata aku, ini gimana sampai aku disesarin 3 kali, Kak, ke tempat itu. Pas aku alhamdulillahnya aku nyampe, kakak aku di ruqyah, itu masih ada videonya. Itu kakak aku 1 malam hilang ingatan. Dia nggak tahu dia ada di mana. Katanya dia ada di gua itu, Kak. Baik lagi. Dan itu 1 malam dia nggak tahu kalau dia tuh siapa, nggak tahu. Aku pun dia nggak kenal, Kak. Itu 1 malam. Dan itu masih ada videonya aku. Nggak bisa, keluar. Tahu nggak kalau Pak Ustadz udah mau marah, tahu nggak? Apa mau saya datangi lagi? Sebangsa Anda. Saya juga punya pasukan sebangsa Anda. Lebih hebat daripada Anda. Mau dikeroyok sama teman-teman saya, pasukan saya mau? Mau dikeroyok, saya akan hadirkan. Terus katanya, kata si Pak Ustadz di sana, kita tuh harus di ruqyah 7 hari 7 malam. Cuman karena akunya kerja, suami aku kerja, jadi susah gitu ngatur waktunya. Pas aku mau ke sana lagi ternyata belum bisa karena waktu itu corona. Jadi sampai saat ini aku belum ke sana lagi. Aku hamil kedua, ternyata wah ekstra. Ada lagi, Kak. Itu pas hamil aku kedua, bener-bener aduh, aku sampai mau gugurin, Kak. Karena bisikan, Kak. Dan si sosok Nyai itu nggak mau lepas dari aku. Kakak aku kan udah nggak hamil lagi kan istrinya. Jadi pas aku lagi hamil dia malah nyerang aku. Itu sampai aku mau gugurin aja anak aku. Tanpa sadar, kata suami aku, jangan, ini apa, kamu ngomong apa, gitu. Aku nggak mau anak ini. Karena sosok itu pengennya anak aku. Katanya ini bakal berlanjut sampai kamu mati. Aku bingung, Kak, aku mesti gimana. Dan yang paling menyedihkan lagi, Kak, 4 bulan yang lalu anak aku kan meninggal. Pertama. Iya, yang sakit dari akhir sampai kemarin pas umur 5 tahun. Itu dia datang, Kak. Dia datang. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, sosok itu nggak ngomong apa-apa. Tapi di situ tuh ada anak aku sama sosok itu. Kata di situ tuh kan anak aku tuh nggak bisa apa-apa, Kak. Dia umur 5 tahun tuh dia nggak bisa ngomong, nggak bisa diri, nggak bisa, pokoknya dia cuman bisanya tiduran aja. Di situ anak aku ngomong, Kak. Anak aku berbicara gitu. Mama tenang aja, ada aku aja. Itu aja yang dia ngomong. Aku aja, kayak gitu. Di situ aku merasa bersalah banget, Kak. Ini kan cuma gara-gara aku gitu. Ini semua kelakuan aku gitu. Tapi takdir. sampai saat ini, sampai detik ini merasa bersalah banget. Aku sampai kehilangan ponakan-ponakan aku yang belum lahir gitu. Aku juga harus ngelihat anak aku sakit dari lahir sampai 5 tahun gitu. Berobat kemana aja, Kak, aku datengin. Berobat ke dokter, kemanapun aku udah datengin. Sampai aku harus ritual ini, ritual itu, semuanya aku lakuin, Kak. Aku bukan capek, tapi kayak merasa bersalahnya itu bener-bener. Sampai detik ini, Kak, aku bingung gitu, mesti apa bener anak aku nggak ada tuh gara-gara aku. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang bikin aku, ya Allah, ini padahal ritualnya kayak gitu doang, Kak, tapi dampaknya benar-benar luar biasa banget untuk aku dan keluarga aku gitu. Sampai AA aku aja sampai sekarang, Kak, dia nggak bisa lepas dari sosok itu.
Sampai sekarang dia masih didatengin meskipun nggak seinstan dulu. Kalau sekarang tuh, kalau aku pas kemarin hamil tuh bener-bener sampai banyak kejadian-kejadian yang bikin aku pengen ngegugurin anak aku nggak mau anak ini lahir, sampai ada kayak gitu. Karena nenek-nenek itu tuh yang si Nyai itu bener-bener datang terus ke aku. Banyak banget kejadian-kejadian. Ada salah satunya yang aku masih kerja, dia datang bisikin aku, bunuh kayak gitu kan. Aku dikuatin sama suami aku, dan aku juga selalu dibilangin gitu sama suami aku. Kan punya teman yang misalnya ngerti lah hal-hal kayak gitu. Aku selalu dijaga sama dia. Aku juga selalu bilang sama om aku, tolong jaga aku juga selalu minta sama Allah gitu biar selalu jaga aku juga gitu. Dan alhamdulillahnya tuh sampai anak aku lahir, alhamdulillahnya sehat. Tapi anak pertama aku tadi barusan ada yang mau datang ya, tapi karena ini dijagain jadi nggak sempat muncul dari tadi. Mau muncul dia yang penjaganya itu. Aku takut Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Serem banget soalnya. Iya, kan Kakak juga udah ada yang jagain, jadi tenang aja. Terus selama kehamilan yang kedua, gangguan-gangguan selain ada bisikan suruh untuk menggugurkan anaknya, ada lagi nggak Kak? Ya. Jadi waktu itu kan aku masih penelusuran Kak, dan itu aku nggak tahu kalau aku lagi hamil. Aku pulang, sosok yang ada di tempat itu yang aku penelusuran itu ikut Kak. Aku kira kan ya udah biasa sih kayak kalau bisa penelusuran dia ngikut atau kayak gimana gitu. Tapi kok nggak mau pergi gitu. Kataku, ini kenapa sosok ini nggak mau pergi gitu. Nah setelah beberapa minggu ternyata aku tes pack, ternyata aku lagi hamil. Itu kurang lebih 2 bulan aku hamil Kak. Oh mungkin karena ini, karena kan mencium wangi apa gitu. Saya itu, tapi ini sosok beda. Sebelumnya itu dia nggak berbentuk yang seperti yang di gua itu Kak, yang sosok yang tinggi itu. Dia nggak berbentuk kayak gitu. Dia cuman kayak hitam, berkelebat kayak gitu. Kata aku, nih sosokku nggak mau pergi gitu, padahal aku udah baca doa, udah apa semuanya gitu. Ini sosokku nggak mau pergi juga, kata aku. Nggak, pas malam-malam itu kurang lebih aku pulang kerja itu sekitar jam 11 malam, dia ada di depan pintu aku Kak. Pintu masuk aku mau ke rumah. Itu masih transparan. Aku diem, aku nggak bisa gerak. Kata aku, aduh dia lagi. Dia nunjuk ke perut aku. Di situ aku langsung takut Kak. Aku takut sejadi-jadinya, karena aku takut yang dialamin sama kakak ipar aku. Kataku enggak, aku nggak mau, aku ngomong. Kata aku lari ke bawah Kak. Aku bilang sama suami aku, ada dia lagi kata aku. Udah kamu istighfar, minum dulu, karena kan aku lagi hamil Kak. Kamu minum dulu, kamu tenangin dulu. Akhirnya suami aku langsung telepon gurunya, suruh datang. Dari situ aku ditenangin, dan alhamdulillah itu sosok itu hilang. Itu pertama kali aku ngelihat lagi Kak. Udah sekian lama aku nggak ngelihat, pertama kali aku ngelihat lagi sosok itu datang. Terus beberapa minggu kemudian dia datang ke mimpi aku. Itu sudah jadi milikku. Dia selalu ngomong kayak gitu. Itu akan menjadi milikku. Dia nunjuk lagi ke perut aku. Itu gimana aku nggak takut Kak? Bener-bener, aduh ini gimana? Aku harus kayak gimana? Kataku. Aku di situ bangun, aku langsung sholat Kak. Aku bener-bener minta sama Allah gitu untuk dilindungin. Aku takut Kak, bener-bener takut aku. Anak pertama aku udah sakit. Aku nggak mau sampai anak kedua aku juga sakit Kak. Dari situ aku bingung, aku mesti gimana. Nah setelah itu tuh pikiran aku yang dibikin sama dia, dibikin stres, dibikin galau, dibikin kalut, depresi, diingetin semua kejadian-kejadian yang pernah aku lakuin sama aku, dibikin merasa bersalah Kak. Di situ aku bilang, aku nggak mau anak ini. Aku beberapa kali bilang sama suami aku nggak mau anak ini. Tapi karena suami aku tahu, aku terpengaruh sama sosok itu, jadinya dia menguatkan Kak, dan dia selalu
ngasih doa ke aku, dan dia juga minta tolong sama orang yang lebih ngerti lah masalah hal kayak gitu. Alhamdulillahnya aku kuat. Tapi Kak, benar-benar dia selalu datang Kak. Entah itu dia berbentuk pocong, kuntilanak, sampai dia berbentuk di bawahnya sosok hewan, di atasnya dia manusia. Ada yang kayak gitu Kak. Aku nggak kuat itu pas hamil yang kedua tuh, benar-benar nggak kuat banget aku Kak. Aku bilang, ya Allah, aku harus kayak gimana? Aku udah ngelakuin apa yang aku bisa gitu. Aku pergi kemana sih yang nggak pernah aku datengin gitu Kak. Ke A, ke B, ke C udah aku datengin Kak. Sampai katanya aku harus pakai, maaf ya, bangle lah atau apalah gitu. Udah aku lakuin Kak. Tapi semakin kita, ada yang ngomong, semakin kamu takut ketemu dia, semakin kamu takut ngelihat sosok itu, dia akan selalu datang. Dia akan selalu ngincar kamu. Aku dari situ beranikan diri Kak. Aku nggak pernah pakai bangle, aku nggak pernah ngelakuin ritual-ritual yang mungkin dahulu orang tua kita kan selalu ngasih tahu kan Kak. Aku nggak pernah. Aku lepas semuanya, aku beranikan diri Kak. Kata aku, tunjukin sosok yang bener-bener yang bikin aku takut, tunjukin sekarang, aku gituin. Aku lawan Kak. Dia datang Kak. Dia datang, tapi dia bilang itu akan jadi milik saya. Selalu dia ngomong kayak gitu. Aku bilang sama om aku, tolongin, aku pengen anak ini sehat. Aku nggak mau anak ini sampai diambil lagi, aku nggak mau. Alhamdulillahnya di situ aku dikasih air, aku disuruh baca surat ini, surat itu sebelum tidur, mau kemanapun aku harus baca juga. Alhamdulillahnya sampai 9 bulan aku lahiran, alhamdulillah aku aman Kak. Tapi pas kemarin aja sih, 4 bulan yang lalu aku kehilangan anak aku. Sampai segitunya Kak. Perjuangan aku bingung mesti kayak gimana lagi, aku bingung. Aku udah ngelakuin semua yang orang-orang pintar itu omongin, aku udah ngelakuin Kak. Sampai aku ke Jawa Timur aku datang Kak. Itu nggak ada hasil sama sekali. Dan sampai detik ini orang-orang yang indigo yang lihat itu selalu ada. Sinyal itu selalu ngikutin aku. Aku mungkin udah hopeless udah gitu, tapi aku juga harus semangat untuk hidup untuk anak aku yang sekarang gitu. Mungkin itu yang bisa aku ceritain Kak. Dan selama ini pasti juga Kak Shirley-nya ngerasa bersalah banget pasti. Itu udah sangat merasa bersalah. Itu semuanya, aku pikir itu semuanya gara-gara aku. Anak aku sakit itu gara-gara aku. Anak aku sampai nggak ada pun itu semuanya salah aku gitu. Sampai detik ini Kak, aku belum bisa maafin diri aku sendiri. Benar-benar merasa ini semuanya salah aku. Apa masih ada gangguan Kak sampai sekarang ini yang dirasain sama Kak Shirley? Sekarang ke anak aku. Ke anak? Iya, jadi kadang anak aku itu kalau misalkan malam dia nunjuk. Dia kan sekarang udah mulai ngerti Kak, karena udah mulai 1 tahun kan. Dia nunjuk sambil nangis. Kayak kelihatan ketakutan Kak. Dia nunjuk sambil nangis kejer banget Kak. Aku kira mungkin ada yang dia rasa sakit atau apa gitu. Aku pindah tempat, dia reda nangisnya. Ketika aku pulang lagi ke rumah aku, dia selalu nunjuk ke satu arah. Mungkin aku pikirnya mungkin dia ngelihat si sosok itu. Anak aku sekarang malah jadi yang peka gitu. Tapi aku takut gitu Kak. Aku takut banget. Aku. Bener-bener takut banget aku. Bener-bener ya, karena maaf kayak kesalahan yang dulu dilakukan jadi berdampaknya sampai ke anak. Mungkin gak sih tuh kayak dampak dari ritual itu tuh bisa hilang Kak? Karena ini kan perjanjiannya itu sebenarnya harus dituntaskan ya. Bukannya aku bilang harus dilakukan, tapi karena itu harus dituntaskan, jadi dia terus menuntut. Jadi kalau tidak bisa diberikan tumbal yang diinginkan, ya dia akan mengambil sendiri. Iya, tapi kita harus tetap melawan sih Kak. Aku tahu Kak Shirley juga pasti banyak lah yang jagain. Jadi ya dicoba untuk tetap kuat aja, anaknya dijaga terus. Karena memang pasti gangguan-gangguan kan selalu ada. Itu aja sih kalau menurut aku Kak. Karena sosoknya memang kuat ya. Kuat Kak. Ya, dia datang terus
kemudian bisa langsung meneror beberapa hari, kemudian hilang lagi, datang lagi. Jadi nggak cuma Kak Sherly juga, ke kakaknya juga bergantian. Karena memang ingin perjanjiannya itu dituntasin. Tapi mungkin gak sih itu perjanjiannya bisa diputus suatu hari nanti? Harusnya insya Allah bisa ya Kak ya. Mudah-mudahan ya Kak ya. Aku juga udah capek Kak. Ini kan juga jadi ujian buat keluarganya Kak Sherly. Jadi pembelajaran juga buat kita, kalau kita tuh jangan berbuat sesuatu hal yang ya kurang lebih itu melanggar aturan agama ya, bersekutu sama setan. Iya tadi maaf aku lihat sesuatu di situ. Di ruang sosoknya kontrol. Di ruang kontrol. Dia nggak mau diceritain sih dari tadi, nggak mau diceritain, jadinya aku juga agak merinding. Pas kesini juga dia ada, waktu aku mau kesini dia kayak sekelebat gitu, dia nampakin diri, kataku dia tahu nih bakal diceritain gitu. Kayak yang gitu. Tombak atau yang jadi bergantian datang. Bergantian. Kalau nyainya itu lebih instan ke kakak aku. Iya, tapi yang sosok yang serem ini Kak, itu yang selalu datang ke aku. Kan aku yang lebih takut ke dia. Karena kan pas nyai itu kan aku nggak ngeliat wajahnya, aku nggak ngeliat bentukannya seperti apa gitu. Yang aku lihat kan yang sosok yang di sebelahnya nyainya itu. Di sini berarti kita dapat pembelajaran baru ya, yang namanya ingin sesuatu, ingin kekayaan tuh nggak ada yang instan. Jadi pembelajaran juga lah buat yang di rumah, kalau ini nggak bisa namanya pakai pesugihan, bikin perjanjian sama yang gaib kayak gitu. Kayaknya mending sekarang kita langsung ke ini ya, ghosting aja ya, gue merinding banget semua dari tadi. Oke, langsung kita ke ghosting. Ya. Itu apa Kak di ujung itu? Itu sosok anak kecil. Anak kecil? Anak kecil. Ngintip ya? Boleh di zoom lagi nanti. Kok mereka agak menyerupai sama ini ya, mbaknya ini ya? Dia anak kecil tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi kayak bentuknya kayak siluet. Oh iya sih. Iya. Oh, gitu. Nah anak kecil ini ceritanya dia adalah tumbal, kemudian dia dikurung untuk menjadi penglaris di rumah makan ini. Anak kecilnya tumbal? Iya, tumbal. Dia ada relasinya nggak sama pemilik rumah makan atau? Tidak ada. Jadi ini adalah penglaris yang didapat dari dukun. Ya ampun, segitunya ya orang buat sukses. Jadi mungkin kalau di kasusnya Kak Sherly tadi, yang ditumbalkan mungkin 3 orang yang dibenci sama kakaknya. Nah ini mungkin salah satu anak dari yang dibenci sama pemilik rumah makan ini. Ya ampun, bener-bener ya kita tuh nggak ada yang instan. Semoga kita juga dijauhin lah sama dari orang-orang yang berpikiran untuk menumbalkan atau segala macam demi kesuksesan mereka ya. Kak Sherly, makasih banget udah datang ke Podcastis episode ini. Semoga Kak Sherly selalu diberikan ketabahan, kesabaran. Semoga yang kehilangan yang Kak Sherly dikembalikan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Semoga sehat selalu juga untuk Kak Sherly dan keluarga. Ya, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Dan buat kalian yang suka episode kali ini dan pengen juga cerita-cerita horor, kalian bisa banget untuk kirim cerita kalian dengan DM ke Instagram @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita kalian yang paling horor bakal dibacain di sini, bakal sharing sama kita dan diterawang sama Kak Anna Anderson juga. Dan buat kalian yang suka sama Podcastis, jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye-bye. Ya, Sampai